What's up guys, welcome back with me, Vio Gandhi. Yes, ini udah jam 2 subuh ya, jam 2 subuh 15. Ini beritanya lagi heboh banget. Dan ini tadi sore gue dapat email ya, bahwa TikTok Shop resmi ditutup 4 Oktober 2023 jam 5 sore. Jadi di sini gue akan bahas mengenai kenapa sih TikTok ditutup. Tapi disclaimer dulu, bahwa ini menurut gue pribadi, jadi ini yang gue analisa. Disclaimer juga, gue itu adalah seller. Gue adalah pedagang yang jualan di marketplace, termasuk di TikTok. Kemudian gue juga adalah content creator di TikTok dan di sosial media lainnya. Namun, banyak hal yang pengen gue bahas di sini, cuman memang gak lengkap banget teman-teman. Kenapa? Karena ini bakal jadi pembahasan yang super panjang dan gak akan pernah selesai. Jadi, ya udahlah kita bahas dulu aja deh. Jadi ini udah heboh banget ya teman-teman ya. Jadi udah resmi ya, TikTok ini ditutup di 4 Oktober 2023 jam 5 sore. Nah, jadi gue disclaimer ya, ini sudut pandang gue pribadi. Jadi gue mohon teman-teman di sini untuk open discuss, jangan ada yang berantem atau gimana. Tetap ini kita adalah seller. Gue tuh mengajarkan kalian caranya mendapatkan cuan lewat dunia internet. Namun kalau misalnya si platform tersebut memang sekiranya sudah tidak bisa kita pakai lagi untuk kita dapetin cuan, ya udah, karena masih banyak platform yang lain. Jadi emailnya berisi seperti ini. Dear TikTok Shop Seller, melalui email ini kami ingin menyampaikan bahwa kami memahami kekhawatiran Anda dan kami sangat berterima kasih atas kesabaran serta dukungan Anda dalam beberapa hari terakhir. Prioritas kami adalah tetap memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, kami tidak akan lagi memfasilitasi transaksi e-commerce di TikTok Shop Indonesia mulai tanggal 4 Oktober 2023 pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Kami akan terus bekerja sama dengan pemerintah untuk menemukan cara terbaik agar dapat melayani Anda kembali di masa depan. Jadi menurut gua, ya nanti kita bahas lah ya, kita selesai dulu. Tim kami berkomitmen hadir untuk memberikan dukungan penuh terhadap pemenuhan pesanan, baik yang telah maupun sedang berlangsung. Beserta layanan pelanggan, kami akan mendampingi seller TikTok Shop Indonesia untuk melalui masa sulit ini. Seller yang terdaftar dapat menghubungi tim perwakilan TikTok Shop Indonesia melalui linknya untuk bantuan lebih lanjut. Komitmen kami terhadap Indonesia tetap kuat dan kami terus berupaya melakukan penyesuaian produk untuk menemukan cara inovatif dalam mendukung pertumbuhan jangka panjang komunitas UMKM di Indonesia. Pengertian dan dukungan Anda sangat kami hargai. Kami berharap dapat segera bekerja sama dengan Anda kembali di TikTok Shop. Salam hangat, tim TikTok Shop Indonesia. Di sini kalau kalian perhatiin bahwa ada tulisan di masa depan. Jadi menurut gua sih TikTok Shop ya kemungkinan besar tetap akan ada. Tapi beda platform, maksudnya beda aplikasi ya. Jadi kan larangannya adalah e-commerce itu nggak boleh disatukan dengan sosial media. Karena bisa menjadi yang namanya monopoli pasar. Kemudian kayaknya, tapi gue mau bahas itu karena bukan ranah gue ya. Di sini gue ambil sudut pandang gue sebagai penjual pokoknya. Dan untuk orang yang mencari cuan lewat dunia internet. Lewat TikTok tentunya. Di sini kalau kalian lihat juga, bahwa ada tulisan bahwa komitmen kami terhadap Indonesia tetap kuat. Di sini udah ada note bahwa ya menurut gue tetap akan ada TikTok Shop atau mungkin aplikasi lainnya lah. Namun memang perlu kalian ketahui teman-teman, gue dulu pernah kerja di company-company yang mereka tuh membuat aplikasi. Buat aplikasi itu sulit dan butuh waktu teman-teman, apalagi untuk kelas yang bikin seperti ini. Aplikasi yang bisa lu belanja, jual beli, kemudian fitur-fiturnya itu cukup lama teman-teman. Mungkin bisa 1 tahun kali, dan bahkan bisa lebih, dan itu kan develop terus teman-teman. Dan itu pun harus dengan tim-tim khusus yang gak cuman sedikit orangnya, itu pasti banyak juga. Jadi tetap membutuhkan waktu yang cukup lama untuk membuat dan dipisahkan. Oke, jadi menurut gua sih ya kita lihat ke depannya gimana. Cuma di sini udah official bahwa ya 4 Oktober hari ini di hari ini gue upload video ini, bahwa jam 5 sore nanti TikTok Shop itu ditutup. Kenapa TikTok dilarang? Ini ada logo TikTok dan TikTok Shop. Banyaknya harga tidak masuk akal di TikTok Shop sehingga membuat persaingan harga tidak sehat.
Kemudian produk-produk impor yang dijual dengan harga sangat murah dan dikuasai oleh toko berkedok toko lokal. Kalau kalian perhatiin, banyak sekali produk-produk luar yang dijual di TikTok. Memang marketplace lain juga ada produk-produk yang sama juga teman-teman. Tapi kalau kalian perhatiin, jumlah produk-produknya itu jauh-jauh lebih murah dibandingkan marketplace pada umumnya untuk produk-produk yang impor. Itu kayak harganya di luar nalar. Memang kebanyakan produknya kalian juga bisa cari juga sih di marketplace yang lain. Cuman harganya tidak sejauh itu. Di TikTok Shop harganya bisa sejauh itu teman-teman. Itu yang nggak masuk akal sebenarnya. Kemudian dengan adanya TikTok Shop, gue banyak banget menemukan itu memang banyak warga-warga luar yang buka toko di sini. Jadi dia nyewa ruko di sini dan sebagainya. Cuman di sini anggaplah gue asal ngomong lah ya. Gue tidak mau seakan-akan kayak gue so tahu. Intinya sih kalau kalian perhatiin juga, kalian juga bisa lihat lah bahwa harga-harga yang dijual pun gak masuk akal. Harga UMKM tidak menang. Produk lebih banyak dikuasai produk impor. Memang ada produk UMKM dan laku. Gue setuju. Produk UMKM tetap ada. Dan banyak. Laku gak? Laku. Tapi kalau lu perhatiin lebih banyak, lebih detail, lebih laku produk luar yang harganya jauh lebih murah dibandingkan harga UMKM. Namun kalau kalian perhatikan, produk import lebih banyak dan dijual dengan harga tidak masuk akal. Apakah akan menguntungkan untuk kita ke depannya? Untuk para seller ya tentunya ya. Jadi kalau kita lihat bahwa banyak harga kayak 2000 perak, 100 perak, itu real teman-teman. Itu nyata. Itu kayak mind blow banget. Lu jual produk harga 100 perak, lu jual produk harga 2000 perak. Lu jual 5000 deh untuk produk yang kayak rak atau mungkin kayak kaos kaki begini, 2000 dapat 12 pasang. Itu di luar nalar teman-teman. Tapi ya ini untuk khusus para seller ya, untuk para customer. Gue sih kalau jadi customer sih gue happy-happy aja ya. Gue dapat barang murah ya udah gitu, gue happy-happy aja. Tapi video ini gue buat untuk kalian para seller. Petarung di TikTok Shop. Kalau kita perhatikan, petarung di TikTok Shop itu adalah seller dan affiliate. Tentu saja, seller yang buka toko di TikTok Shop, kemudian affiliate yang mengkonekkan account dia atau menghubungkan account dia dengan produk-produk yang akan di-affiliate. Kalau affiliate akan mencari produk termurah dengan komisi terbaik. Tujuannya tentu saja biar cepat laku. Ya nggak mungkin dong lu pilih produk yang harganya mahal, yang nggak paling murah di market untuk lu affiliate. Udah pasti lu cari seller yang paling murah harganya untuk lu affiliate dengan komisi yang oke. Tujuannya biar cepet laku gitu loh. Nggak mungkin ada, ya mungkin ada lah, ya mungkin yang kurang detail ya. Tapi kalau kebanyakan kita lihat mereka pasti nge-affiliate produk-produk yang paling murah. Karena ya biar cepet laku lah. Kemudian untuk seller, ada UMKM, ada seller berkedok toko lokal, dan ada juga seller yang memang impor sendiri. Apakah kalian yakin bisa mengalahkan seller berkedok toko lokal? Gue yakin banget. Even lu, warga lokal sini yang impor, juga nggak bisa mengalahkan toko online yang berkedok toko lokal. Oke? Jadi, lu sendiri nih, itu juga pasti nggak bakal menang kalau melawan warga negara sana yang menjual produknya di sini. Karena mereka punya privilege. Ya mereka warga lokal sana, bahasanya bahasa mereka, terus ya lebih kenal atau gimana, udah pasti harga mereka bisa jauh lebih murah dibandingkan lu, walaupun lu import. Mungkin saja ada ya teman-teman, tapi nggak banyak. Gue yakin kebanyakan barang impor itu yang murah-murah banget itu memang bukan orang lokal sini. Kemudian usaha mikro, kecil dan menengah, UMKM ya. Di Indonesia kebanyakan UMKM jual apa sih? Ada fashion, kuliner, pertanian, kerajinan, kecantikan. Ini untuk di online shop ya teman-teman ya. Kan UMKM ada banyak ya, cuman ini yang kebanyakan gue lihat di online. Jadi ya fashion, ya baju, celana, apapun itu fashion lah. Kuliner, jual-jual snack atau mungkin makanan-makanan. Pertanian, buah-buahan, sayur-sayuran. Terus kerajinan tangan. Terus ada kecantikan, lotion, skincare, sabun mandi, dan sebagainya.
Jika kita perhatikan, memang banyak seller lokal menjual fashion, kecantikan, snack, sembako. Sembako juga ada. Fashion dan kecantikan mulai dihabisi produk luar. Kalau lu perhatikan juga nih, produk luar itu lebih strong, lebih kuat untuk dijual di TikTok. Dan itu memang penjualannya lebih gila lagi, teman-teman. Apakah ada UMKM yang jual fashion dan kecantikan tetap masih laku? Tetap masih ada. Tapi tentu saja kalau lu digebuk harganya dengan murah dengan kualitas yang lebih baik, lu kalah. Lu mungkin bisa ngomongin dari segi branding dan sebagainya. Tapi UMKM modalnya seberapa kuat sih? Ya nggak sih? Kemudian untuk snack masih bisa bertahan. Untuk sembako mulai rusak. Banyak gue lihat orang jual beras, minyak. Mas harganya 2.000. Ada yang 5.000 dapat 2. Minyak 1 liter dan ada juga yang 2 liter. Itu kan kayak perih gitu liatnya. Kalau snack kan ya original ya. Kita buat snack original dan sebagainya itu masih bisa lah. Kemudian pabrik juga terjun langsung. Lu perhatiin juga, ini kita fair bahwa pabrik itu banyak yang terjun langsung. Yang dimana padahal mereka punya distributor, dia punya reseller, tapi dia bisa menjual harga untuk ke konsumen itu adalah harga yang diberikan kepada resellernya. Yang dimana reseller tersebut itu harus ambil quantity. Atau mungkin ada agreement dan sebagainya lah. Tapi si konsumen bisa beli satuan dengan harga yang sama. Jadi kan kayaknya mind blow di sini loh, gitu loh. Kenapa customer suka? Subsidi harga, gratis ongkir, produk bagus harga murah, wadah entertainment dan shopping, live shopping experience. Oke? Subsidi harga, gratis ongkir dan produk harga. Untuk subsidi harga, garis ongkir, produk bagus, harga murah, fair. Kita bisa lihat harga potongannya oke banget, bisa turunnya jauh banget. Gratis ongkir, produk murah lagi, harga murah, produk oke. Terus kita bisa lagi bosen, lagi cari-cari hiburan, ada orang live streaming, atau mungkin ada yang iklan, atau mungkin ada yang affiliate, kita jadi ke-trigger, kita beli. Wah, seru banget dong. Kayak lu sambil ngebuka-buka apa, lu misalnya lagi lihat video-video lucu misalnya, kemudian ada keranjang kuning, lu lagi lihat orang-orang fashion yang mungkin review fashion, kemudian tiba-tiba ada masuk FYP lu orang jualan baju, itu kan kayaknya asik banget. Jadi membaca data kita, melihat bahwa kita lagi buka apa, kita itu sering transaksi apa, sehingga disodorin untuk produk-produknya seperti itu dan jenis-jenis kontennya. Kemudian kita juga dapat live experience, live shopping experience. Kayak seru banget ya, kita nanya-nanya, terus ada yang live, kita nanya dikasih tahu, dijawab. Kemudian kita bisa lihat produknya secara real. Tapi kita lihat juga nih, kenapa seller atau affiliate tuh suka. Admin fee masih rendah, fair. Admin fee masih rendah dong dibandingkan platform-platform yang lain. Bisa laku jualan tanpa iklan. Ini yang paling gue suka. Lu nggak usah iklan, lu main di konten, lu main di live, lu bisa jualan. Kita bisa motong cost iklan, itu jauh banget teman-teman dibandingkan marketplace yang lain. Toh bisa laku dan aman-aman aja gitu loh. Kemudian bisa bisnis tanpa modal menjadi affiliate. Gua nih, kalau misalnya gua nggak jualan online dari beberapa tahun yang lalu nih, gua pasti pilih affiliate sekarang. Karena menurut gua, wah, ya udah. Harga murah, gue tinggal bantu jualin. Gue konten kreator, gue tinggal affiliate aja, cuan gue, gampang. Tapi ini asik teman-teman, aplikasinya tuh asik, serius deh, ini asik banget aplikasinya. Tapi bukan di situ problemnya. Kenapa banyak seller juga yang nggak suka? Jangan kita lihat yang suka doang, bahwa ada juga seller yang nggak suka. Yang pertama, menghancurkan reseller. Seperti tadi gue bilang, reseller ngaco, hancur. Buat mereka yang nge-resell produk gak dapat harga yang murah, hancur. Ketika melihat ada seller-seller yang jual harga murah-murah seperti itu, ya kelar hidupnya. Sedangkan kalau jualan di marketplace yang lain sih masih bisa jual. Tapi kalau di TikTok, wah lu ngaco sih. Udah pasti dimenangkan sama yang harganya paling murah. Kemudian beberapa distributor disikat oleh pabrik. Ya, jadi banyak juga pabrik-pabrik yang langsung terjun jualan. Jadi itu udah ngaco. Udah pabrik atau mungkin si distributor itu langsung terjun jualan, produknya laku, di affiliate lagi.
Jadi produknya makin ke-expose tuh di mana-mana. Sedangkan produk yang reseller, toko-toko reseller, gimana? Siapa yang mau affiliate? Harga dia nggak paling murah. Jadi dari segi exposure aja udah kalah. Kemudian produk dengan tipe seperti elektronik itu hancur. Fair, elektronik, produk-produk yang ada tipe, yang ada merek. Itu kalau misalnya lu jual kembali, beda 5.000 perak aja, pindah bos. Nah kalau untuk elektronik, gue bisa bilang sih ngaco sih. Jadi gue kasihan sebenarnya. Memang gue nggak jual elektronik, tapi gue kasihan sebenarnya. Kan gue lumayan tiap hari nggak analisa ya. Gue iseng aja lihat-lihat market, gue lihat-lihat produk jualan dan sebagainya. Seru aja menurut gue. Ketika gue lihat, ini kasihan banget pada seller-seller yang jualan elektronik dibanting-banting begini, yang bukan dapat harga paling murah sih udah pasti kelar. Jadi kasihan, banyak toko-toko elektronik pasti pada hancur. Kemudian bukan harga termurah itu sulit laku. Walaupun nggak semua ya, tetap ada juga sih yang laku, kita fair aja lah. Cuman kebanyakan ya yang bukan termurah ya udah pasti lebih susah laku dibandingkan yang termurah. Sekali lagi gue bilang, di platform lain, contoh kita ambil deh, misalnya si Ijo ya, di Ijo. Ada produk yang gak paling murah, tetap masih bisa laku. Kemudian di Orange pun bisa sama juga. Tapi kalau di TikTok tuh bener-bener kayak, lu udah murah, dipromoin affiliate, di mana-mana, udah gitu udah, lu kelar aja. Yang lain-lain itu udah sulit untuk lu jualan. Tapi bukan berarti nggak bisa ya, tetap masih bisa. Cuman kan kita ngomong levelnya lah, level tuh jauh banget. Apakah TikTok Shop itu bagus? Apakah TikTok Shop tidak bagus? Tentu saja bagus, inovasi kok. Kapan lagi sosial media bisa ikut jualan? Kapan lagi bisa promo tanpa iklan? Hanya bermain di konten dan live streaming. Fair, kita fair. Di sini gue nggak jelekin TikTok, fair. Aplikasinya oke banget malahan. Gue suka banget. Apalagi gue yang konten kreator. Wah gila, asik gak sih? Gue udah demen konten, udah gitu gue jualan juga. Jadi satu wadah, legit, asik. Tapi bukan di sana masalahnya kan. Tapi apakah kamu melupakan seller berkedok toko lokal? Ingat bahwa customer suka dengan produk murah, walaupun nggak semua. Tapi secara rata-rata, coba pikir untuk jangka panjang. Oke, kalau kita ngomong memang nggak semua customer kok nyari barang murah. Betul, gue setuju. Tapi kebanyakan nyarinya barang murah. Setuju dong? Nah, apalagi di doktrin, nih murah. Lama-lama customernya sih nyarinya murah terus sih. Nggak ada yang nyari lumayan yang harga-harganya mahal. Apalagi kalau gue perhatiin rata-rata sekarang tuh daya beli ya. Kebanyakan gue lihat. Kebanyakan mereka kayak beli harga 5.000. Kebanyakan kayak customer beli harga produk 5.000 perak. Udah. Satu barang aja 5.000 perak udah. Gratis ongkir. Kemudian 10.000, 20.000. Jadi untuk ningkatin basket size-nya jadi susah gitu loh. Kemudian jangan fanatik. Ingat, gue seller, gue konten kreator. Kalian semua nonton gue juga pasti seller. Dan juga ada yang jual di TikTok Shop. Jangan fanatik pada satu platform. Gue udah sering bilang, dari zaman TikTok Shop belum ada aja nih, gue juga udah bilang, lu jangan fanatik sama satu platform. Kita cuma numpang jualan atau mendapatkan cuan lewat platformnya mereka. We never know teman-teman, ini platform bakal kenapa-napa. Kemarin aja kan udah ada platform e-commerce yang tutup. Oke, coba bayangin kalau pada waktu itu lu jualan di sana doang, gimana keadaan toko lu nantinya. Jadi menurut gua sih, kita sama-sama cari cuan lewat internet. Kita sama-sama berdagang. Namun bukan berarti lu terlalu fanatik pada satu platform. Kalau kita bisa explore banyak platform dan bisa jalan untuk nambah-nambahin orderan, why not teman-teman? Jadi jangan terlalu fanatik juga. Jadi gue kadang bingung nih. Satu sisi gue suka dengan TikTok Shop, tapi satu sisi juga gue merasa bahwa ini harganya nggak masuk akal. Untuk jangka panjang sih ngaco. Tapi gue memang dari awal gue nggak fanatik sama platformnya. Jadi gue ya ketika ditutup TikToknya kayak ya udahlah. Memang dari awal juga udah kebaca. Bahkan di video gue sempat gue bilang ya, prediksi gue di tahun 2023 apakah TikTok Shop akan ditutup atau enggak, itu kalian bisa nonton deh. Itu gue ada buat videonya pas di awal-awal tahun 2023 tuh. Ingat, kita pembisnis. Jika kita terlalu fokus pada satu platform, kita tidak akan pernah tahu apa yang terjadi pada platform tersebut. Ini udah gue kasih tahu ya. Kita ngomongin soal customer behavior. Jika customer selalu mendapatkan harga murah, akan berdampak buruk untuk kita para seller.
Kamu jualan mau margin kan? Fair dong teman-teman ya. Kita jualan mau untung, bukan biar cepet laku. Oke? Bukan ngadu siapa yang paling banyak penjualannya. Kita mau cuan dong, kita mau profit. Memang ada strategi-strategi yang dimana kita ada menurunkan harga atau mungkin kita ada kasih voucher dan sebagainya. Ya udah, tapi tetap dong ujung-ujungnya kan mau margin. Oke? Jadi jangan beradu harga paling murah gitu loh. Tapi dengan beradu dengan harga paling murah, customernya terbentuk maunya murah. Apalagi untuk produk itu. Kalau lu mau jual jangka panjang produknya jadinya berat. Karena udah pada tahu harganya pada dijualnya murah-murah. Walaupun kadang kualitasnya beda. Tapi kan dulu marketplace bakar uang juga. Ads, apakah seagresif? Yes, marketplace bakar uang dulu. Ada potongan, ada voucher. Tapi apakah seagresif itu? Subsidi produk, gratis ongkir, ada juga mereka platform yang zaman-zaman dulu tuh, waktu bakar uang, ada gratis ongkir. Tapi subsidi produk juga nggak seagresif itu juga sih. Mungkin kalau di sini kalian adalah penonton gua seller-seller lama yang dari 2015, 2014, itu kalian tahu lah. Kebanyakan kan subsidinya lebih ke garis ongkir, sama ada promo-promo lah, kayak lumayan lah cashbacknya dan sebagainya. Tapi seagresif itu gue rasa lebih agresif sekarang sih. Udah gitu kan dulu itu kan orang belum terlalu banting-banting harga, tau gak? Masih cuan, ibarat lu banting pun lu masih cuan mungkin 20%, 30%. Sekarang lu reseller nih ya, lu ambil untung 20-30% aja masih bisa jual, itu udah bagus banget gitu loh. Rata-rata ada yang dapetnya cuma 5%, 10%. Ya bahkan kalau gue bilang average rata-rata 15-20% lah. Lu banting lagi, itu cuannya dari mana? Iklan aja sekarang udah agresif banget karena kan kompetitor makin banyak dong. Jadi iklan lu juga akan semakin besar. Beda sama zaman dulu, waktu di bakar uang belum ada banting-bantingan. Dan cuan lu juga masih gede, jadi masih aman. Sekarang tuh udah beda, jadi sebenarnya nggak bisa di-compare. Bahkan kalau kita perhatikan banyak produk yang beda harga jauh sekali, bisa beda harga 20-40 ribu. Khususnya di home and living dan elektronik. Fashion juga sih, cuman di sini gue lupa masukin. Jadi kalau gue perhatiin ya, untuk barang rumah tangga, elektronik, kemudian untuk fashion juga itu untuk harganya sih ngaco sih. Untuk harga sih ngaco gue akuin. Untuk home and living, elektronik sama fashion. Ya cuma kalau misalnya kalian tahu lagi, kalau kalian tahu ada kategori-kategori apa lagi, coba kalian komen deh yang kayak sekiranya nih hancur gitu. Itu bedanya jauh. Gue pernah nemuin produk-produk di marketplace hijau dan orange, harganya segini nih paling murah nih. Di TikTok Shop bisa beda 40 ribu loh, itu kan ya sampai ngakak gue kadang pas lihat tuh. Jadi tips untuk seller, tetap semangat, tetap jualan, tidak perlu khawatir karena market tetap sudah terbentuk. Sebenarnya di satu sisi kayak pertumbuhan market semakin bagus, orang yang belanja online semakin banyak dan udah mulai terbiasa banget belanja online. Jadi market sih aman-aman aja kalau menurut gua ke depannya. Cuma mungkin kalian sedih lah ya, gue pun sedih misalnya kayak produknya udah dijual, kita udah effort, tiba-tiba platformnya hilang. Ya udah mau gimana lagi, namanya sekali lagi gue bilang namanya kita numpang jualan lah ya. Jadi ya udah, tetap jalanin aja, kan gue udah bilang intinya kita jualan lewat platform digital, ya jangan fanatik pada satu platform. Jadi ingat, jangan fanatik pada satu platform. Selagi kita bisa menguntungkan kita, itu ya udah, ya sikat kalau masih menguntungkan, tapi jangan terlalu terfokus ke sana. Jadi saran dari gue sih buat teman-teman di sini yang kayaknya wah blunder nih bukanya di TikTok Shop doang, nggak mau buka di platform lain, walaupun gue udah remind nih ya udah, ini jadi bahan pembelajaran untuk kalian bahwa jangan fanatik pada satu platform. Kalau kalian bisa punya 2 platform atau 3 platform, ya udah hajar aja, jangan terlalu fokus pada satu. Maaf jika ada salah kata. Sekali lagi, di sini gue memposisikan gue sebagai seller ya, dan untuk video ini gue butuh kalian para seller dan para affiliate lah ya. Jadi kayak gue sih jujur gue ada pusingnya, ada. Cuman ya karena dari awal gue udah merasa bahwa platform itu sewaktu-waktu bisa tidak ada ya, karena kan gue udah lewatin masa-masa itu ya, dari si
banyak lah sebenarnya. Kalau kalian dari seller lama tuh banyak banget toko-toko yang tuh udah hilang teman-teman, itu banyak banget. Gak perlu gue sebutin lah ya, itu udah banyak banget. Kalau yang baru-baru kan ada yang gambarnya kuda itu ya, itu sebelum itu tuh ada banyak banget teman-teman. Platform e-commerce tuh banyak dulu. Itu gue udah lewatin semua masa-masa, jadi kayak udah biasa sih hal-hal kayak gini sebenarnya untuk gue. Cuman buat gue pribadi, untuk jangka panjang memang kurang oke aja menurut gue. Jadi ya kita hargai keputusan yang sudah ada. Namun kalau misalnya memang si TikTok Shop ini akan muncul lagi, gue berharap sih dari segi harga dan pabrik-pabrik yang langsung terjun jualan sih, itu harus ada peraturannya sih. Karena kasian sih untuk yang reseller-reseller. Karena kan nggak semuanya kan bikin produk sendiri. Ada yang hidup dari beli harga grosir, reseller. Kasian mereka. Jadi saya juga jualan di TikTok, saya konten kreator di TikTok. TikTok banyak membantu saya, jujur. Namun kalau dapat berdampak buruk untuk kita para seller ke depannya, lebih baik diregulasi khususnya mengenai permainan harga dan produk. Platform tersebut bagus dan inovasi, namun maaf tapi masalahnya bukan di sana. Sekali lagi gue bilang, gue suka dengan aplikasi TikTok, suka banget. TikTok itu banyak sekali membantu gue. Gue bisa nambah followers banyak di sana, kemudian banyak yang mengenal gue di TikTok, kemudian juga bisa jualan di sana. Banyak banget keuntungannya, tapi problemnya bukan di sana masalahnya ya. Sekian teman-teman, terima kasih sudah nonton video ini. Tetap kalian boleh komen sebanyak-banyaknya, bebas. Kalian juga bebas beropini, tapi tolong beropini juga kita pikir untuk jangka panjang, bukan untuk marah-marah, bukan untuk berdebat. Karena di sini intinya kita satu, kita cari cuan lewat dunia internet. Ya, jadi apapun yang terjadi, ingat bahwa pertumbuhan digital itu luar biasa cepat. Bahkan perubahannya juga bisa sangat-sangat cepat. Jadi kita terus beradaptasi. Jangan patah semangat. Ya namanya digital seperti ini. Jadi terus semangat. Jangan pantang menyerah. Kalau lu saat ini punya toko di TikTok Shop doang, ya udah, lu bisa buka toko lagi. Fight lagi, berjuang lagi. Dan ingat, jangan fanatik pada satu platform. Terima kasih sudah nonton video ini sampai detik ini tanpa di skip-skip. Gue sangat-sangat terima kasih. Sekarang udah hampir jam 3 subuh teman-teman, dan besok gue harus ke kantor lagi. Gue harus kembali berurusan dengan operasional gue, harus kembali jualan, harus kembali konten, dan kembali kepada kerjaan-kerjaan gue. Dan gue sih bersyukur klien-klien gue, toko-toko yang konsul sama gue, dari awal gue udah bilangin, jangan fokus pada satu platform. Jadi tetap gedein yang lain-lain. Jadi so far klien-klien gue yang pakai jasa konsultan gue, dan kemudian yang ikut kelas-kelas offline gue atau mungkin yang face to face, mereka udah pada tahu. Jadi mereka udah well prepare banget. Jadi dengan kejadian TikTok Shop ditutup ini, ya mereka masih fine-fine aja. Jadi buat kalian juga sama, terus semangat, jangan pantang menyerah. Dan sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Rio Gandhi, peace out.